Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur lagi ada di hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena Engkau masih merahmati lagi kami kesempatan hidup di hari ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17 bagian A. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah jangan lagi menoleh ke belakang. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab Rut dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Itu ada di dalam Matius 1 sampai 16. Artinya Rut menjadi wanita yang terhormat dan dipilih Tuhan. Rut menikah dengan anak laki-laki dari Naomi dan Elimelek, yaitu Mahlon. Sedangkan anak Naomi lainnya, Kilion, menikah dengan Orpa. Nah, setelah 10 tahun berjalan, kedua anak Naomi ini pun akhirnya meninggal. Maka tinggallah Naomi hidup bersama kedua menantunya itu, karena suaminya Elimelek pun juga sudah meninggal. Nah, karena itu Naomi memerintahkan kedua menantunya untuk pulang saja ke daerah asalnya, itulah Moab. Dia berkata dalam ayat 8, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Nah, kedua menantunya itu menolak untuk pergi. Namun belakangan Orpa akhirnya luluh juga, sehingga ia berpamitan untuk kembali ke daerah asalnya. Sementara hati Rut tetap berpaut kepada mertuanya itu. Meski ditantang, tetapi Rut bersikeras untuk tetap tinggal bersama Naomi. Dia berkata dalam ayat yang kita baca tadi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Wow, sungguh ini merupakan sebuah pernyataan hati yang sungguh-sungguh indah dan penuh dengan komitmen yang dalam. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita teladani dari kehidupan Rut. Yang pertama, di saat di persimpangan jalan antara memilih kemana dia harus memutuskan, Rut justru membuat tindakan yang sangat-sangat radikal dengan iman yang sejati. Artinya Rut meninggalkan akar keluarganya dan tetap mengikuti Allah Israel. Rut tidak mau kembali kepada bangsanya yang kafir dan lebih memilih untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Rut tidak mau lagi menoleh ke belakang. Bagi Rut hanya langkah maju saja. Itulah yang ada di hati Rut. Dan inilah juga yang dikatakan oleh Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Filipi 3:13-14. Yang kedua pelajarannya adalah Rut setia kepada Naomi mertuanya. Dan itu artinya Rut setia kepada keluarganya. Sekalipun kondisi mereka sangat tidak bersahabat, tidak berpihak, tetapi Rut tetap setia dan mengasihi mertuanya, bahkan keluarganya. Ia rela tinggal dimanapun Naomi tinggal, dengan segala kesederhanaan, untuk memenuhi kehidupan yang baru bersama dengan mertuanya. Kesetiaan Rut tidak bisa diragukan lagi. Kesetiaan Rut tidak berubah meski di tengah-tengah keadaan yang sulit, bahkan di tengah masalah. Ini yang sungguh indah yang kita dapatkan dari Rut. Yang kedua, yang ketiga, Rut seorang yang rajin dan rendah hati. Rut bukanlah menantu yang malas. Ia rela bekerja memungut berkas-berkas jelai di ladang Boas untuk bertahan hidup. Bahkan ia setia melakukannya meski itu perkara yang kecil, bahkan hina di pandangan mata manusia. Tapi ada janji dalam Alkitab Ayub 8 ayat 7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Tuhan pasti punya waktu untuk setiap kita.
Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, pada saatnya Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang jauh lebih besar. Apa yang dilakukan Ruth ini adalah bukti bahwa Ruth mempunyai integritas dan loyalitas yang sungguh baik kepada Tuhan dan juga kepada keluarga. Sekaligus juga bukti bahwa Tuhan itu ada, yang tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berharap, yang setia, yang menaruh percaya untuk mengikut Tuhan. Ruth menjadi wanita pilihan yang diberkati Tuhan. Dari latar belakang keluarga orang berdosa, tidak punya masa depan, bahkan dikatakan dari suku yang terkutuk. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi masa depan yang penuh gilang gemilang. Bahkan dari keturunannya lahirlah juru selamat dunia. Jika Ruth bisa, maka kita pun bisa. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menata ke depan, jangan lagi melihat ke belakang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur, kami diajar lagi melalui firman Tuhan untuk terus menata dan mengarahkan hati kami tertuju kepadamu. Sungguh kami boleh memperoleh hadiah surgawi itu dengan kami tetap setia menjalani hari-hari kami dengan hidup memuliakan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.